Di jantung Transilvania, di antara pegunungan Carpathia kuno, berdiri Kastil Count Dracula, sebuah bangunan yang telah menyaksikan berabad-abad kesunyian dan intrik. Kastil itu, dengan menara-menaranya yang menjulang tinggi dan dinding-dinding yang ditumbuhi tanaman ivy, sangat kontras dengan dunia modern yang ramai yang terbentang di balik pelukannya yang remang-remang. Penduduk setempat berbisik-bisik tentang makhluk nokturnal yang tinggal di dalamnya, sebuah legenda yang telah tumbuh kokoh seperti sarang laba-laba yang menghiasi koridor-koridornya yang berdebu. Namun, bukan rasa takut akan hal-hal supernatural yang menjauhkan mereka, melainkan kekuatan nyata yang dimiliki sang Count atas hidup mereka. Karena di era digital ini, sang vampir telah beradaptasi, merangkul teknologi untuk mempertahankan kekuasaannya atas wilayah tersebut, memastikan kekuasaannya tetap tak tertandingi. Kisah ini dimulai dengan kedatangan seorang jurnalis muda, Alexa, yang rasa ingin tahunya tentang sang Count yang sulit dipahami itu terusik oleh ketidakhadiran legendanya yang aneh dari catatan internet. Ia telah menelusuri bisikan-bisikan tentang keberadaannya hingga ke jantung wilayah kekuasaannya, didorong oleh naluri seorang jurnalis untuk sebuah cerita yang akan membangun karirnya. Berbekal sekantong bawang putih dan stik USB berisi air suci, ia mendekati gerbang kastil, siap mengungkap kebenaran di balik mitos tersebut. Setibanya di sana, ia disambut oleh sang Count sendiri, seorang pria elegan dengan tatapan tajam dan senyum yang mampu memikat rembulan dari langit. Ia mengundangnya masuk, gayanya memadukan pesona dunia lama dan kecerdasan zaman baru, dan ia mendapati dirinya tertarik padanya meskipun ada bel peringatan yang berdentang di benaknya. Ia bercerita tentang pengetahuannya yang luas tentang dunia digital, jemarinya menari-nari di atas laptop ramping yang berkilauan dengan cahaya dunia modern. "Begini, sayangku," Dracula memulai, suaranya bagaikan paduan beludru dan baja, "aku selalu menjadi makhluk malam, tetapi malam telah berubah. Internet adalah tempat berburu baruku, tempat aku dapat menikmati darah kehidupan umat manusia tanpa perlu meninggalkan tempat persembunyianku." Mata Alexa terbelalak saat ia melihat ruang kendali canggih milik sang Count, labirin layar dan server yang memantau aktivitas digital penduduk kota di sekitarnya. Ia telah mengubah ketakutan mereka menjadi kekuatan, menggunakannya untuk mengendalikan setiap gerakan dan memanipulasi realitas mereka. Tapi bagaimana caranya? Tanyanya terkesiap, tak mampu memahami seberapa besar pengaruhnya. "Melalui esensi hakiki yang membuatmu menjadi manusia," jawabnya, kilatan penuh arti di matanya. "Keinginanmu untuk terhubung, untuk keabadian di dunia digital. Aku menawarkan mereka rasa keabadian melalui ketenaran media sosial, dan sebagai imbalannya, mereka memberiku apa yang kuinginkan, kendali atas tindakan dan pikiran mereka." Sang Count menuntunnya menyusuri kastil, setiap ruangan menjadi bukti penguasaannya atas dunia digital. Di sini, sebuah ruang bawah tanah yang penuh dengan manuskrip kuno yang telah didigitalkan dan dienkripsi untuk keamanan. Di sana, sebuah ruangan tempat bisikan internet bergema, sebuah simfoni rahasia dan hasrat. Saat matahari terbenam di balik cakrawala, Dracula semakin kuat, matanya bersinar bagai bara api kembar. Ia mengungkapkan rencana pamungkasnya kepada Alexa, mengumpulkan kekuatan digital yang cukup untuk membayangi seluruh dunia, menjadikan setiap orang budaknya. "Lalu bagaimana dengan hari ini?" tanyanya, suaranya bergetar. Ia terkekeh muram. "Matahari kini hanya pengganggu, sayangku. Dengan kendali yang cukup, aku bisa menarik tirai dunia digital menutupi matahari itu sendiri." Sang jurnalis tahu ia harus bertindak. Saat sang Count semakin percaya diri dengan monolognya, ia memasukkan tangannya ke saku, merasakan logam dingin dari sebuah pasak, peninggalan tradisi lama yang dibawanya sebagai tindakan pencegahan. Dengan satu gerakan cepat, ia menusukkannya ke jantung komputer terdekat. Percikan api berterbangan saat mesin itu berdecit dan mati. Mata sang Count membelalak marah, dan Alexa tahu ia hanya punya beberapa detik sebelum Dracula menyerangnya. "Dunia digital mungkin taman bermainmu," teriaknya, suaranya menggema di seluruh kastil, tetapi dunia digital tidak kebal terhadap kehancuran dunia fisik. Dengan raungan, Dracula menerjang, tetapi Alexa sudah siap. Ia menghindari cengkeraman Dracula, mengambil stik USB berisi air suci dari sakunya dan membantingnya ke lantai. Sungai kekuatan digital yang mengalir dari komputer ke sang Count melonjak lalu padam, membuatnya lemah dan kehilangan arah. Memanfaatkan kesempatan itu, ia melesat ke menara tertinggi kastil, tempat server pusat berdengung dengan kehidupan yang jahat. Dengan tekad yang kuat, ia mulai bekerja. Jari-jarinya menari-nari di atas keyboard saat ia mulai membongkar kerajaan digital sang Count. Kastil bergetar saat server-server runtuh, satu persatu, kekuatan sang Count memudar setiap detiknya. Cahaya matahari pertama menerobos jendela,
dan Dracula menjerit kesakitan. Tubuhnya hancur menjadi awan abu. Alexa muncul dari reruntuhan. Dunia digital kini terbebas dari cengkeraman vampir itu. Penduduk kota, dengan pikiran jernih, memandangnya sebagai penyelamat mereka. Namun ia tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Dunia digital itu luas dan terus berkembang, dan akan selalu ada orang-orang yang berusaha mengendalikannya demi kepentingan mereka sendiri. Dengan tujuan yang baru ditemukan, ia meninggalkan istana itu, siap menghadapi monster apapun yang akan dilemparkan era modern kepadanya. Karena ia telah belajar bahwa bahkan di bawah cahaya fajar digital, bayangan masih mengintai, dan adalah tugas para pemberani untuk mengusirnya.